untuk uji Wilcoxon dengan dua perlakuan. Jadi kalau kemarin itu dua data dibandingkan, kita menggunakan uji T, ya, apabila prasyaratnya gitu ya, prasyarat untuk menggunakan uji T itu apabila kedua distribusinya normal dan homogen. Nah, sementara apabila hasil hitungan data Anda kemudian ada salah satu datanya atau bahkan mungkin kedua datanya berdistribusi tidak normal, maka Anda disarankan begitu ya, tidak wajib, walaupun tidak wajib karena nanti baik Anda menggunakan tes Wilcoxon ataupun menggunakan UJT itu akan menghasilkan kesimpulan yang sama begitu ya. Jadi ini hanya sebagai saran saja apabila salah satu atau kedua distribusi datanya tidak normal, maka Anda disarankan untuk menggunakan statistik non-parametrik, ya, yaitu dengan menggunakan uji Wilcoxon. Jadi singkatnya uji Wilcoxon itu merupakan statistik non-parametrik yang digunakan apabila kedua data, salah satu atau kedua data itu tidak berdistribusi normal dan atau tidak homogen. Jadi kalau ada salah satu saja tidak normal atau tidak homogen, maka itu menggunakan uji Wilcoxon. Jadi gampang sekali untuk memahaminya. Jadi uji Wilcoxon itu hanya berlaku apabila salah satu datanya misalkan tidak normal, gitu ya. Jadi misalkan kelas eksperimen tidak normal, gitu ya. Maka itu pasti uji Wilcoxon. Nah, bagaimana kalau misalkan kedua datanya normal, tapi tidak homogen? Nah, itu pun sama, masuk ke uji Wilcoxon. Jadi singkatnya kalau ada kata-kata tidak, gitu ya, di ketiga analisis yang dilakukan, yaitu di uji normalitas kelas eksperimen, katakanlah, atau di uji normalitas kelas kontrol, dan uji homogenitas kedua data tersebut, kalau ada kesimpulan yang menyatakan tidak, ya, baik itu tidak normal ataupun tidak homogen, maka itu disarankan langkah selanjutnya adalah bukan menggunakan uji T, gitu ya, tapi menggunakan uji Wilcoxon. Gitu ya. Nah, syarat selanjutnya untuk dilakukannya tes uji Wilcoxon itu adalah memerlukan ukuran yang sama banyaknya, gitu ya. Jadi ukuran datanya harus sama. Jadi misalkan penelitian Anda yang dilakukan di salah satu sekolah, misalkan itu subjeknya tidak sama, begitu ya. Jadi kelas eksperimennya berjumlah 40 misalkan begitu ya. Tapi kelas kontrolnya tidak 40, jadi misalkan hanya 38 misalkan gitu ya. Nah, ketika nanti Anda menggunakan tes Wilcoxon, nah ini mempersyaratkan ukuran datanya yang harus sama, gitu ya. Jadi dari tadi misalkan eksperimen 40 dan kontrol 38, maka datanya harus sama. Nah, kemungkinannya adalah kemungkinannya hanya Anda membuang data, gitu ya, membuang data. Jadi sehingga jumlahnya sama-sama 38. Kan nggak mungkin kalau kita tambahkan datanya ya, gitu ya. Jadi yang memungkinkan hanyalah membuang data. Jadi kalau misalkan tadi saya ulangi, misalkan kelas eksperimen jumlah siswanya 40, misalkan gitu ya. Kelas kontrol jumlahnya 38. Nah, maka untuk mengolah data dengan menggunakan tes Wilcoxon ini, itu datanya harus sama. Dengan demikian, jumlah siswa di kelas eksperimen yang 40 itu dibuang 2, gitu ya. Sehingga jumlahnya sama-sama 38. Begitu ya. Jadi syarat dari uji Wilcoxon itu, ingat sekali lagi saya sampaikan bahwa kedua datanya harus mempunyai ukuran yang sama. Jadi jumlahnya harus sama. Nah, kita tidak mungkin menambahkan data, tapi yang mungkin hanyalah membuang data, gitu ya. Gitu. Jadi agar datanya sama, kita buang 2 data di kelas eksperimen sehingga jumlah datanya sama-sama 38, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk tes Wilcoxon ini sama, hampir sama begitu ya, bukan sama persis. Jadi hampir sama dengan uji Wilcoxon yang pernah kita lakukan untuk data yang dengan satu perlakuan ya. Jadi untuk yang satu data yang kita pelajari kalau tidak salah
pertemuan ke-9 ya, setelah UTS. Nah, jadi perbedaannya dalam membuat daftar rank gitu ya. Jadi kalau daftar rank di uji Wilcoxon terdahulu itu kita sebutkan di tabelnya itu sebagai X gitu ya, sebagai X atau sebagai data. Kemudian tabel keduanya itu X dikurangi ME atau data dikurangi median begitu ya. Nah, kemudian ditentukan ranknya dan seterusnya gitu ya, sama. Nah, perbedaannya dalam membuat daftar rank untuk untuk uji Wilcoxon dengan melibatkan dua data atau dengan tujuan untuk membandingkan suatu data dengan data yang lainnya, atau katakanlah data kelas eksperimen dengan data kelas kontrol. Ini daftar ranknya dibuat A, B, begitu ya, atau katakanlah A ini untuk data kelas eksperimen, misalkan begitu ya, dan B itu untuk data kelas kontrol. Nah, baru keduanya ditentukan selisihnya, gitu ya. Tentu setelah datanya diurutkan, gitu ya. Jadi yang pertama dalam membuat daftar rank itu adalah sebenarnya kita mengurutkan dulu data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, data yang terkecil di A dan data yang terkecil di B, atau data terkecil yang ada di kelompok eksperimen dengan data yang terkecil yang ada di kelompok kontrol, misalkan begitu ya. Jadi datanya ingat kita harus tahap pertamanya gitu ya, tahap pertamanya kita harus mengurutkan dulu ya. Jadi data diurutkan terlebih dahulu. Data diurutkan. Jadi dari yang terkecil, misalkan terkecilnya 30 di A itu misalkan data terkecilnya 32 misalkan ya, kemudian selanjutnya 33 dan seterusnya. Misalkan di B itu yang terkecilnya 40 misalkan gitu ya. Nah, data selanjutnya misalkan juga sama 40 gitu ya. Jadi dan seterusnya sampai dengan yang terbesar. Jadi untuk mengisi di A dan di B ini datanya terlebih dahulu harus diurutkan gitu ya. Jadi setelah kita membuang data, kalau misalkan jumlahnya tidak sama gitu ya, kalau jumlahnya sama berarti nggak usah dibuang ya, nggak usah ada yang dibuang, jadi langsung dituliskan. Tapi ketika ada data yang tidak sama jumlahnya, maka harus ada yang dibuang begitu ya. Nah, setelah diurutkan antar kolom ini gitu ya, maka kita akan menentukan selisihnya. Nah, maka kita akan ditentukan selisih antara A dan B. Misalkan tadi misalkan data A itu 32 tadi ya. Nah, di sini 32. Kemudian B-nya 40. Maka selisihnya adalah negatif 8 kan gitu ya. Negatif 8. Dan penentuan ranknya kemudian sama dengan yang pernah kita pelajari dulu. Jadi minus 8 ini kalau sudah penuh gitu ya, kalau sudah penuh itu sampai dengan bawah, berapa kira-kira rank untuk negatif 8 ya. Jadi hampir sama penentuan ranknya dengan data yang kemarin. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita membuat daftar rank dan kita bisa menentukan jumlah rank positif dan jumlah rank negatif. Nah, itu langkah selanjutnya adalah menentukan nilai W. Nilai W seperti yang pernah kita pelajari di uji Wilcoxon pada pertemuan sebelumnya. Berarti jadi nilai W itu adalah nilai bilangan yang paling kecil ya dari jumlah rank positif dan negatif. Jadi sebenarnya mudah saja kalau misalkan jumlah selisihnya banyak yang negatif, atau ya katakanlah banyak yang negatif misalkan begitu ya, maka maka nilai W-nya itu akan ada di rank positif. Nah, sebaliknya jika jumlah selisihnya gitu ya banyak di rank positif, maka nilai W-nya pasti ada di rank negatif. Gitu ya. Jadi secara sederhana seperti itu. Jadi kalau Anda malas menghitung barangkali begitu ya, malas menghitung menentukan nilai W gitu ya. Ya tinggal lihat saja kalau misalkan rank
N-nya lebih banyak yang positif, pasti W-nya ada negatif. Ya, tapi idealnya memang sebaiknya dihitung secara utuh. Jadi jangan-jangan juga walaupun misalkan rank-nya banyak yang positif, jangan-jangan di rank-nya justru ada di positif karena memang misalkan selisihnya tidak terlalu besar begitu ya. Jadi memang ada baiknya dihitung semua. Nah, setelah menentukan nilai W, misalkan nilai W-nya ada di rank positif misalkan gitu ya, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai W hitung dengan rumus ini gitu ya. Jadi ini berlaku jika nilai W-nya lebih dari 25 gitu ya. N-nya maaf, N-nya lebih dari 25 gitu ya. Itu kalau misalkan Anda tidak memiliki tabel yang nilai W hitungnya lebih dari 25. Tapi kalau misalkan Anda punya tabel yang nilai W-nya lebih dari 25 ya langsung saja ditentukan gitu ya. Langsung saja dilihat di tabelnya. Begitu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa buku yang kita pelajari itu karya Pak Endi Nurgana, itu terbitnya di tahun 1985 gitu ya. Sama seperti tahun kelahiran saya. Jadi memang bukunya sudah lama dan sekarang sudah ada perkembangan untuk tabel W-nya gitu ya. Jadi ini karena bukunya sudah lama, pada saat itu mungkin W-nya itu hanya sampai 24 begitu ya, sehingga dari hanya sampai 25. Jadi untuk 26 ke atas belum ditentukan gitu ya. Jadi ini pilihan bagi Anda barangkali begitu ya, mau menghitung W-nya dengan cara menggunakan formula ini atau dengan menggunakan rumus ini, ataukah mau melihat tabelnya saja gitu ya. Jadi terserah Anda lah gitu ya. Yang terpenting ya, kita tahu ada W tabelnya berapa gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah pengujian hipotesis. Hipotesis saya kira sama saja dengan uji T yang dulu pernah kita bahas. Intinya kita membandingkan dua data gitu ya. Mau membandingkan hasil belajar katakanlah atau prestasi belajar antara siswa kelas eksperimen misalkan gitu ya yang menggunakan model pembelajaran TGT misalkan gitu dengan kelas kontrol yang menggunakan ceramah misalkan gitu ya. Jadi mana yang lebih baik ya, pengujian hipotesis seperti itu gitu ya. Nah, maka untuk menentukan hipotesisnya diterima atau ditolak gitu ya di kedua kelas atau untuk mendapatkan kesimpulan, nah ini di bawah ada disebutkan. Jadi jika W hitung itu lebih kecil dari W tabel, maka kedua metode atau kedua kelas katakanlah berbeda secara signifikan. Jadi jika W hitungnya misalkan 2,5 misalkan gitu ya, kemudian W tabelnya misalkan 2,01 misalkan gitu ya, maka itu berbeda secara signifikan karena W hitung lebih besar daripada W tabel gitu ya. Oke, itu saja barangkali yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya Anda mungkin tinggal latihan seperti biasa. Ini saya sudah menghitungnya, sudah menyiapkan beberapa data untuk dihitung. Ini data A dan data B, sebutlah seperti itu. Kalau kita perhatikan, ini jumlah data A dan data B tidak sama ya. Jumlah data A dan data B tidak sama. Jadi di sini kotak yang kosongnya ada 3, sementara di sini kotak yang kosongnya ada 1. Nah ini kalau kita hitung ya, data A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 32, sementara data B ada 34, berarti ya, ada 34. Nah, maka karena data A dan data B tidak sama jumlahnya, ingat seperti yang tadi kita bahas di awal, berarti harus ada data yang dibuang. Berarti data B harus kita buang 2, gitu ya, sehingga jumlahnya sama. Jumlahnya sama berarti kita menyamakan agar jumlahnya 32. Nah, pertanyaannya kemudian mau dibuangnya yang mana datanya, gitu ya?
Nah, mau dibuangnya yang mana? Ya terserah mau yang mana saja, sesuka Anda saja. Mau Anda buang 31, boleh dengan 79, gitu ya. Mau Anda buang 83 dengan 60, boleh juga, gitu ya. Mau Anda buang 70 dengan 52, boleh. Ya intinya bebas dibuangnya, gitu ya. Intinya Anda bebas membuang data mana saja, yang terpenting jumlah datanya sama-sama 32, gitu ya. Oke, bisa dipahami barangkali sampai di sini. Bapak, maaf, Ya. Ajeng mau tanya. Ya, silakan. Yang keras, Bapak, yang kurang kedengeran. kedengeran nggak, Pak? Agak keras sedikit. Minta tolong jelasin yang tabel A dan B bisa nggak, Pak? Boleh. Diulangi lagi ya, Pak. Kita buat contoh ya. Kita buat contoh ya. Sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin. Penentuan Wilcoxon-nya begitu ya. Tapi bolehlah nanti saya pakai Excel biar mudah ya. Sebentar, saya buat dulu tabelnya. Oke ya, misalkan ini ya. Jadi misalkan tabelnya seperti ini. Kita contohkan misalkan ingat tadi langkah pertamanya kita harus mengurutkan data ya. Jadi dari mulai terkecil sampai dengan terbesar. Jadi baik di data A katakanlah ini sebutlah misalkan kelas eksperimen gitu ya. Misalkan aja. Nah, kalau di B misalkan kelas kontrol gitu. Nah, ini langkah awalnya ini kita harus mengurutkan data. Misalkan di sini 32, misalkan 32 gitu ya. 33, 34, 34, 35, 35, 40, 42 misalkan. Yes. Gitu ya. Nah, sementara di kelas kontrol misalkan ini datanya mulai dari 34, 34, 35, 35, misalkan di sini 40, misalkan ini 42, misalkan gitu ya. Jadi kalau biar nggak terlalu ini aja 41, 42, 43, 44. Nah, sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kita hanya punya satu data, gitu ya. Maka tabelnya pun yang kemarin itu hanya seperti ini ya. Saya tuliskan dulu. Tabelnya itu kemarin kita hanya seperti ini. Jadi ada X di sini, kemudian ada X min ME kemarin gitu ya. Kemudian ada selisih X min ME, kemudian
Nah, tabel yang kemarin kan seperti ini ya. Tabel yang kemarin itu seperti ini. Jadi kemarin itu karena hanya ada satu data, jadi kita hanya satu tabel saja, gitu ya, hanya satu kolom saja. Kemudian kolom yang keduanya itu data dikurangi median yang kita tentukan. Nah, kalau yang sekarang karena datanya ada dua, maka kedua data tersebut kemudian dituliskan dalam tabel. Syaratnya jumlahnya harus sama tadi ya. Jadi kalau ada tadi 32 dan 34, maka keduanya harus sama-sama 32. Nah, langkah selanjutnya setelah membuang salah satu dua data seperti yang tadi di soal latihan, katakanlah, langkah selanjutnya adalah mengurutkan, gitu ya, mengurutkan nilai A dan nilai B dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar ke dalam tabel rank ini. Nah, kemudian setelah diurutkan, ya tinggal langkah selanjutnya kita kurangkan. Kita kurangkan misalkan ini data A dikurangi data B. Ya, jadi ada ini kita dapat min 2, kemudian min 2, min 2, min 1, min 1, minus 5, kemudian ini tidak, ya berurut ya. Minus 5, 0, 2, 3, 2. Ya, sehingga kita bisa melihat atau menentukan ranknya. Ini ranknya pasti 0 yang ini, gitu ya. Yang negatif 1 ada 2, negatif 1 ada 2, berarti urutannya 1, 2, kemudian ditambahkan jadi 3 gitu ya, 3 dibagi 2, 1,5 kan gitu ya. Ini sama penentuan ranknya dengan penentuan rank yang kemarin. Jadi kalau ada data yang sama, kan urutannya begini gitu ya. Nah, ini data yang pertama dengan data kedua sama-sama 1 atau sama-sama minus 1. Sama-sama minus 1, maka ini ranknya adalah kita menjumlahkan nomor urut 1 dan nomor urut 2, ya. Kemudian membaginya dengan jumlahnya, gitu ya. Sorry. Nah, 0,5. Ini sih 1,5 ya. Nah, gitu ya. Jadi 1,5. Dan kemudian yang negatif 2 ini ada berapa? 1, 2, 3, kemudian 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5. Jadi 5 itu berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada minus 2, kemudian ada minus 2, ada minus 2 lagi, kemudian setelah itu ada positif 2 ini ya. Saya tebalkan dulu yang ini biar kelihatan. Kemudian ini 2, ada 5 ya, 2-nya ya. Ada 5. Kemarin ingat dikesampingkan dulu ya, negatif atau positifnya. Nah, ini kita blok dulu biar kelihatan. Ini misalkan kita blok data yang kedua dengan biru. Nah, ini berarti kita jumlahkan 3, 4, 5, 6, 7 kan ya. Seperti yang kemarin kita pernah lakukan. Nah, kita jumlahkan ini. Kemudian dibagi dengan berapa ini? Cuma datanya ada 5 ya, dibagi 5. Nah, jumlahnya adalah 5. Betul, 5. 7, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 7, 25, 25 dibagi 5, 5 ya, betul. Nah, ini berarti ranknya 5, kemudian ini pun sama 5. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal taruh di negatif ataukah di positif gitu kan ya. Ini misalkan ini karena ini negatif, maka taruh di negatif 1,5, 1,5. Nah, ini negatif lagi 5, 5, 5. Kemudian ini positif, berarti kita taruh di positif. Nah, gitu. Itu ya. Jadi hampir sama dengan yang kemarin perhitungan penentuan ranknya.
kita mengurutkan nomor urutnya gitu ya. Kalau ada jumlah ring yang sama, kalau tidak ada yang sama ya berarti kita langsung tentukan saja. Misalkan ini yang setelah tadi -2 dan 2 itu ada datanya 3 ya. 3 berarti di sini kita tulis 3 itu positif. 3 itu positif dan ada di nomor urut 8. Maka di sini kita tentukan saja ringnya 8, kemudian ada di positif. Nah, gitu ya. Kemudian -5. Ini -5, ini ada di urutan nomor ke-9. Ya, nomor ke-9. -5. Sorry. -5 itu ada di urutan ke-9. Ya, jadi datanya ini 8, ranknya ini 9. -5 itu ada di negatif ya, jadi di sini kita tinggal sebutkan 9. Ya, gitu ya. Jadi sama dengan yang kemarin. Yang kemarin bedanya hanya mengurangkan antara data dengan median, dengan nilai median yang ditentukan. Kalau yang sekarang itu menentukan ranknya dari selisih antara data A dan data B. Gitu ya, Jang. Dan yang lainnya, paham kira-kira? Iya, Pak. Terima kasih. Nah, oke. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Dari yang lain barangkali. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ini yang nggak hadir siapa? Yoga, datang Yoga? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Sri menuju ke SD Negeri 3 Ciherang. Program KMP. KMP itu apa? Sri dan Ayu. Kampus Mengajar Perintis, Pak. Oh, ya, yang hibah itu ya? Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Sedang di jalan. Ya, nggak apa-apa. Berarti kalau mau ke Ciherang Kadu Gede kan? Iya, Pak. Kadu Gede. Oh, itu lewat rumah saya berarti. Oh iya, Pak. Ini baru sampai SD-nya, Pak. Oh ya, so, silakan. Sukses ya. Iya, Pak. Rahmawati SD Negeri 1 Ancaran. Iya, Pak. Rahma juga sama ikut program KMP. Oke. Berapa orang dari PGSD? Banyak kan? PGSD ada 5 orang, Pak. Oh, 5 ya. Oke. Ya. Dari matematik juga ada kalau tidak salah si Enok ya. Iya, Teh Enok, Pak, ada. Oke. Berarti yang tidak hadir siapa tadi tuh? Cuman Yoga aja ya? Lan, cuman Yoga aja yang nggak hadir ya, Lan? Iya.